Guys, apa yang terlintas di pikiran kalian dengan negara satu ini? Ya, India. Tahu nggak sih, negeri yang terkenal dengan industri perfilman Bollywood ini merupakan negara yang dikenal unik loh. Memiliki budaya tradisional yang masih kuat terjaga hingga saat ini. Sekaligus digempur budaya barat yang semakin menampakkan diri di setiap aspek kehidupan warga. Menampilkan modernitas dan kemajuan di satu sisi, tetapi sekaligus mengisyaratkan kemiskinan di sisi lain. Itulah dua wajah India yang selalu tampak di mata orang asing, bukan? Di video kali ini, Mimin akan membahas fakta-fakta menarik serta unik sekaligus mengejutkan tentang negara India. Penasaran? Tonton video ini tanpa skip biar kalian tahu info menarik di video ini. India dengan ibu kotanya di New Delhi dan kota besarnya berpusat di Mumbai. India sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km. Dan bagian dari anak benua India, negara ini berbagi perbatasan dengan Afghanistan, Pakistan, Tiongkok, Nepal, Bangladesh, Bhutan, dan Myanmar. Maladewa, Sri Lanka, Lakshadweep, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan. Negara ini memiliki dua bahasa resmi yaitu Hindi dan Inggris. Bahasa daerah yang diakui setidaknya sekitar 1.600 bahasa. Dari semua ini, sekitar 122 diklarifikasikan sebagai bahasa utama, 30 diantaranya dituturkan oleh lebih dari 1 juta penutur asli. Tetapi jangan kaget, jika kalian berencana ingin berkunjung ke India, India memiliki salah satu populasi berbahasa Inggris terbesar di dunia, nomor 2 setelah Amerika Serikat. Negara ini juga meyakini beberapa keyakinan, diantaranya Hindu, Islam, Kekristenan, Sikhisme, Buddhisme, dan lain-lain. Jumlah penduduk negara itu juga dikenal dengan jumlah terbanyak kedua di dunia, yaitu berjumlah lebih dari 1,4 miliar jiwa. Dan merupakan negara terbesar ke-7 berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan tahun 1980-an. India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Ekonomi India bisa disebut yang terbesar ketiga di dunia dalam produk domestik bruto. Diukur dari segi paritas daya beli dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia. Serta memiliki pemerintah, India juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting. Negara ini juga termasuk negara yang memiliki kekuatan militer terbesar dan memiliki senjata pemusnah massal. India adalah letak dari peradaban kuno, seperti peradaban Sungai Indus dan juga merupakan tempat kelahiran dari 4 agama, Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaannya pada tahun 1947. Negara ini juga salah satu tempat pertama yang dihuni oleh manusia setelah migrasi dari Afrika. Manusia tiba di India melalui pesisir sepanjang Jazirah Arab dan Teluk Persia. Kemungkinan kelompok orang pertama tiba di India sekitar 50 ribuan sebelum Masehi. Pada 3 ribuan sebelum Masehi, bangsa Harappa membangun kota-kota zaman perunggu di Sungai Indus yang sekarang menjadi wilayah Pakistan. Mengapa India dijuluki Vrindavan? Menarik untuk dibahas. Akhir-akhir ini banyak beredar konten-konten video dan foto tentang India di media sosial yang menimbulkan pertanyaan. Kenapa India sering disebut Vrindavan dan apa sebenarnya Vrindavan itu? Adapun kota Vrindavan terletak di Uttar Pradesh, tepi barat Sungai Yamuna, berada di utara Mathura yang merupakan tempat suci Dewa Krishna dalam mitologi Hindu di India. Selain itu, Vrindavan merupakan salah satu tempat paling menarik untuk merayakan festival warna atau lebih dikenal dengan festival Holi. Vrindavan juga salah satu tempat penting terkait dengan perkembangan politik dan agama di India saat abad pertengahan. Pasalnya, kota ini terletak sekitar 10 km dari Mathura di Jalan Raya Nasional Delhi Agra.
Mathura tempat kelahiran Krishna dan merupakan salah satu dari 7 kota suci untuk ziarah Hindu. Dikisahkan, Vrindavan ini dulunya adalah hutan kuno tempat Krishna menghabiskan sebagian besar masa muda dan dewasanya di sana. Vrindavan juga disebutkan dalam epik Hindu Mahabharata. Kota ini diambil dari kata Vrinda atau Brinda yang berarti tanaman tulsi atau basil suci yang memiliki arti pemujaan para dewa dalam agama Hindu. Daun tulsi dipersembahkan dalam pemujaan dan karangan bunga digantung untuk menghiasi para dewa. Sedangkan kata Vana adalah kata Sanskerta untuk hutan. Diyakini bahwa Vrindavan dulunya adalah tempat tumbuh tanaman tulsi yang besar dan juga padat. Karena itulah namanya Vrindavan. Lalu sampai kota modern muncul pada awal abad ke-16 di sekitar salah satu kuil tertua dan dikenal dengan arsitekturnya luar biasa. Kota ini juga sedang dibangun dengan proyek mewah dengan sebutan Vrindavan Chandrodaya Mandir. Senilai sekitar 7 miliar rupiah atau 1,3 triliun yang akan menjadikannya salah satu kuil termahal di dunia. Pembangunannya akan rampung pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah kota juga kini sedang mencari cara mengisi kembali area hijau di sekitar Vrindavan dengan bantuan penduduk setempat dan para pecinta lingkungan. Diketahui jumlah penduduk Vrindavan sekarang sekitar 60.000 jiwa. Belakangan ini istilah Vrindavan pun makin sering terdengar setelah warganet menggunakan nama kota ini untuk menyebut orang India dan hal-hal lain mengenai India. Banyak yang akhirnya menjadikan istilah Vrindavan atau Prindapan sebagai bahan lelucon, terutama ketika ada suatu hal yang unik atau menyeleneh di India. Padahal menggunakan suatu kepercayaan dan keyakinan orang lain untuk sebuah lelucon, apalagi yang bersangkut pautkan agama, itu tidaklah baik. Terutama bagi orang Hindu karena mereka menganggap Vrindavan sebagai kota sucinya mereka. Dalam hal wisata religi, tidak ada tempat yang menarik lebih banyak peziarah sepanjang tahun seperti halnya kota suci Vrindavan dan Braj. Vrindavan yang juga dinamai tanaman jaminan suci adalah kota kuno yang menonjolkan budaya dan tradisi India kuno. Keunikan India lainnya, ternyata India memiliki keunikan yang membuat India cukup berbeda dengan negara-negara pada umumnya, baik dari segi wilayah, musim, dan kebiasaan. Dunia mungkin memiliki 4 musim, tetapi di India mereka memiliki 6 musim. Bagi negara Eropa dan Amerika pada umumnya memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, bukan? Tetapi kalender India tradisional, terutama Hindu, mereka menggambarkan 6 musim, yaitu musim semi yang dimulai dari pertengahan Februari hingga pertengahan April. Kedua, musim panas di pertengahan April hingga pertengahan Juni. Ketiga, monsun pertengahan Juni hingga Agustus. Keempat, musim gugur di pertengahan Agustus hingga Oktober. Kelima, musim dingin malam pertengahan Oktober hingga pertengahan Desember. Keenam, musim dingin atau musim salju di pertengahan Desember hingga Februari. Laki-laki saling berpegangan tangan adalah hal biasa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hubungan teman antara laki-laki dengan sesamanya memang jarang sekali bergandengan tangan saat berjalan di muka umum. Namun, berbeda dengan India, pria saling berpelukan saat bertemu untuk pertama kalinya atau berpegangan tangan satu sama lain saat berjalan adalah pemandangan yang umum. Catur dan ular tangga berasal dari India. India adalah tempat kelahiran 2 permainan papan populer yaitu catur dan ular tangga. Nama asli dari catur adalah Caturangga, yang berarti 4 divisi pasukan yaitu gajah, kereta, kavaleri, dan infanteri, dan diperkirakan berasal pada abad ke-6. Sedangkan ular tangga berasal dari India kuno dan disebut Mokshapatam. Itu juga dikaitkan dengan filosofi tradisional Hindu tentang karma dan kama, atau takdir dan keinginan. India memiliki banyak sekali acara keagamaan dan festival. Menjadi negara religius seperti India, wajar saja jika memiliki banyak festival yang didedikasikan untuk banyak dewa dan dewi. Dan setiap festival memiliki keunikan dalam merayakannya.
Mereka merayakannya dengan penuh warna kegembiraan dan bersemangat, seperti contoh Festival Holi, Festival Diwali, Festival Janmastami, Festival Durga, Festival Ganesh Chaturji, Festival Navratri dan Dussehra, dan masih banyak lainnya. Aku akan membahas tentang festival-festival ini secara lengkap dan rinci di video selanjutnya. 70% rempah dunia berasal dari India. Saat ini, sekitar 70% rempah-rempah dunia berasal dari India. Beberapa spesies yang paling populer termasuk lada hitam, kayu manis, jahe, pala, paprika, kunyit, dan vanili asalnya dari India. India juga negara yang tidak lepas dari cemilan berupa manisan. Jenis cemilan yang satu ini tergolong hidangan wajib yang biasa disajikan pada para tamu saat ada pesta perayaan pernikahan maupun hari raya keagamaan. Beberapa ada ladu, gulab jamun, kalakan, rasmalai, jalebi, balushi, peda, moticor ladu, panir, dan lain-lain. Negara yang masih menerapkan kasta dalam kehidupan sehari-hari. Negara India menjadi sebuah negara di Asia Selatan yang hingga saat ini masih menganut sistem kasta sebagai strata sosial yang paling rumit di dunia. Singkatnya, melalui sistem kasta ini, seluruh masyarakat India terbagi menjadi 4 strata sosial. Kasta tertinggi adalah Brahmana, yang sebagian besar berprofesi sebagai pendeta. Kasta kedua adalah ksatria yang didominasi oleh para tentara dan pemimpin pemerintahan. Kasta ketiga ada Waisya yang merupakan para pedagang dan petani. Terakhir ada kasta Sudra yang didominasi oleh para pengrajin dan buruh. Sapi dianggap suci. Sapi dalam budaya India, terutama bagi agama Hindu, dianggap hewan suci. Tetapi bukan disembah ya guys. Sapi dianggap suci oleh mayoritas penduduk Hindu di India karena digambarkan sebagai wujud atau lambang ibu pertiwi yang memberikan kesejahteraan di bumi. Sapi dianggap punya hubungan dengan Aditi atau ibu dari semua dewa. Dari sinilah sapi dianggap hewan yang penting bagi seluruh umat Hindu. Sapi merupakan hewan suci yang menjadi jelmaan atau kendaraan Dewa Siwa. Dan sapi juga termasuk hewan kesayangannya Dewa Krishna. Banyak tempat-tempat yang menarik yang bisa dikunjungi. India juga dikenal tempat-tempat wisata yang masih melekat dengan sejarah kuno. Di antaranya seperti Taj Mahal, Hawa Mahal, Benteng Agra, Benteng Amber, Sri Harmandir Sahib. India juga mempunyai banyak tempat wisata alam yang memukau dan menarik untuk dikunjungi, seperti Leh Ladakh, Himachal Pradesh, Kashmir, Uttarakhand, India Timur Laut, dan masih banyak lagi lainnya. India memiliki jumlah vegetarian terbesar di dunia. Sekitar 20-40% dari populasi India adalah vegetarian. Alasan utamanya adalah agama terutama Hindu dan Jainisme. Dan faktor lainnya adalah pilihan pribadi mereka sendiri. Menguasai ilmu teknologi dunia. Negara ini mampu mengalahkan China dalam berbagai inovasi teknologi yang menjanjikan di dunia. Dengan hal itu, banyak investor dari perusahaan-perusahaan teknologi berinvestasi di India, termasuk negara dengan miliarder terbanyak. Jangan salah loh, India juga menjadi negara yang memiliki miliarder dengan total kekayaan lebih dari 30 juta dolar AS. Hal ini membuat India menduduki urutan ketiga sebagai negara dengan miliarder terbanyak setelah Amerika Serikat dan China. Siapa sangka negara satu ini juga negara pertama yang memproduksi gula. India saat ini berada di urutan kedua sebagai negara yang memproduksi gula terbanyak di dunia. Perbedaan kehidupan masyarakat di India. Mumbai merupakan kota yang memiliki kawasan termiskin dan terkaya di India. Kalian dapat melihat perbedaan jelas daerah kumuh di antara gedung pencakar langit di sana. Jika ingin melihat suasana khas India, sempatkan waktu untuk mengunjungi kuil-kuil terkenal di sana. Misalnya, kuil Tirumala Venkateswara, Gua Ellora, kuil Kashi Vishwanath, Meenakshi, dan banyak lainnya. Selain kuil, India juga memiliki banyak masjid. Jumlahnya lebih dari 300.000. Salah satu masjid terkenal di sana adalah Masjid Jama yang dibangun oleh Kaisar Shah Jahan, kaisar yang sama yang membangun Taj Mahal. Masjid ini sudah berusia sekitar 400 tahun, terletak di kota Delhi, India Utara. Tamu sangat dihormati di India.
Keramahan terhadap tamu adalah bagian penting dari budaya India. Adat istiadat tradisi di sana. Tidak heran jika saat berkunjung ke India, kita akan menemukan banyak keramahan dari orang-orang di sana. Mengapa orang India sering menari? Bukan film Bollywood namanya jika dalam setiap scan tidak mau menampilkan tarian dan nyanyian. Bahkan mungkin beberapa orang lebih familiar dengan lagu dan juga tarian India kan dibandingkan dengan filmnya. India memang dikenal dengan negara yang identik dengan tarian-tarian. Tarian India pun terbilang unik dan berbeda dengan tari-tarian lainnya. Tahu nggak sih kenapa India tidak bisa lepas dari tarian? Jika dikulik lebih jauh, ternyata budaya menari di India bermula dari kisah mitologi kuno yang bersangkut pautkan agama Hindu khususnya. Itulah mengapa tarian menjadi suatu elemen penting yang ada di India, karena dipercaya bahwa tarian mampu mengubah kejahatan. Hingga kini, tarian terus diwariskan secara turun-temurun, baik untuk mereka yang beragama Hindu maupun non-Hindu. Budaya menari di masyarakat India pun kini sedang menjadi ritual wajib di setiap acara-acara besar. Negara mengekspor rambut terbesar. Rambut sebagai komoditas ekspor mungkin terdengar aneh bagi kita, bukan? Tetapi negara India memang benar-benar mengekspor komoditas yang satu ini, dan dalam jumlah yang sangat besar. Negara India mengekspor rambut dengan nilai mencapai lebih dari 415 juta setiap tahunnya. Rambut-rambut itu akan dikirim ke berbagai negara untuk dijadikan wig atau untuk hair extension. Rambut-rambut ini berasal dari umat Hindu yang menyumbangkan rambut-rambut mereka di kuil-kuil sebagai persembahan spiritual, terutama mereka yang tidak mampu untuk menyumbangkan uang atau perhiasan. Setidaknya ada 40.000 jamaah yang diyakini menyumbangkan rambut setiap harinya. Banyak wanita cantik berasal dari India. India dapat disebut sebagai tempat orang-orang cantik loh, dan kalian bakal setuju jika setelah menonton film-film Bollywood atau berkunjung ke India langsung. Lalu ada sebuah fakta unik bahwa India memiliki salah satu dari jumlah pemenang tertinggi dalam kompetisi Miss World dengan total 6 kali tunjangan kumis. Jangan khawatir salah paham, sebab fakta unik ini memang benar-benar ada. Di distrik Madhya Pradesh, para polisi mendapat tunjangan memelihara kumis. Semakin tebal dan panjang kumisnya, semakin tinggi pula tunjangan yang dia dapat. Itulah mengapa para polisi di sana berlomba-lomba merawat dan menjaga kumis mereka. Pasalnya, polisi berkumis dianggap lebih berwibawa dan ditakuti masyarakat. Unik ya. Larangan membawa rupiah. Sudah jadi kebiasaan kita menyimpan mata uang asing usai berkunjung ke suatu negara. Sayangnya, kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut setelah berlibur dari India. Pemerintah India memperlakukan kebijakan unik, yaitu melarang para turis membawa keluar rupiah. Sistem sanitasi dan udara yang tercemar. Jika berbicara perihal kualitas udara dan sanitasi, India tidak bisa dijadikan contoh yang baik. Negara ini memiliki masalah sanitasi dan pencemaran udara yang tinggi. Percaya atau tidak, masyarakat India lebih memilih membeli handphone daripada memperbaiki sanitasi. Tak ayal jika masalah kesehatan akibat kurangnya sanitasi terus berulang. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan kualitas udara yang sangat kotor di hampir semua kota besar India. Oke, itulah beberapa fakta unik seputar India yang jarang diketahui. Ada yang benar-benar aneh dan juga unik. Dengan segala keunikannya, India tetap jadi destinasi berlibur bagi banyak orang. Belajar sejarah sekaligus kehidupan masyarakat asli India akan jadi salah satu pengalaman tak terlupakan. Apalagi mengunjungi beberapa objek wisata yang masuk warisan dunia. Karena rata-rata sejarah dan cerita di India selalu dipengaruhi oleh filosofi sesuai kepercayaan mereka yang syarat makna. Beberapa negara bagiannya bahkan menampilkan eksotisme sendiri. Meskipun populasi penduduknya sangat tinggi, India tetaplah indah. Bagaimana? Apa kalian tertarik untuk berkunjung ke sana? Oke, beberapa hal yang ada dalam video ini Mimin sampaikan pada kalian berdasarkan informasi-informasi yang Mimin baca dan ketahui. Jika kalian punya informasi lebih tentang negara satu ini, boleh komen di bawah ya. Oke, cukup sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk saran video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu saat aku upload video baru. See you next video guys. Bye-bye.
तू घंटी बिग बैं